warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Juliana Putra, NIM 2210111700503, kelas 05 shift P003. Pada video ini saya akan membahas soal dan jawaban break even point dan linear programming untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sains. Lanjut, langsung kita ke videonya. Saya di sini akan menjelaskan soal BIP beserta jawabannya. Sebuah perusahaan memiliki total biaya tetap sebesar Rp 60 juta rupiah. Biaya per unit barang yang diproduksi adalah Rp 30.000 rupiah dan harga jual per unit barang adalah Rp 50.000 rupiah. Hitunglah BIP dalam unit dan BIP dalam rupiah. Untuk menghitung BIP dalam unit, kita menggunakan rumus BIP sama dengan FC dibagi dalam kurung P dikurang VC. Apa itu VC, P, dan VC? FC itu adalah biaya tetap. Untuk VC adalah biaya per unit. Untuk P adalah harga jual. Lalu kita menghitung untuk BIP dalam unit. BIP sama dengan Rp 60 juta dibagi VC 50.000 dikurang P, yaitu 30.000. Sama dengan Rp 60 juta dibagi 50.000 dikurang 30.000 sama dengan 20.000. Lalu 60 juta dibagi 20.000 sama dengan 3.000, yaitu 3.000 unit. Sekarang akan menghitung BIP dalam bentuk rupiah. Caranya, BIP sama dengan VC dibagi 1 dikurang dalam kurung VC dibagi P. BIP sama dengan Rp 60 juta dibagi 1 dikurang dalam kurung biaya per unit, yaitu Rp 30.000 dibagi harga jual, yaitu P sama dengan Rp 50.000
dalam kurung 1 juta dibagi 1 dikurang 30.000 dibagi 50.000 sama dengan 0,6. Lalu 60 juta dibagi 0,6 lalu dikali dengan 1 sama dengan Rp 100 juta rupiah. Programming. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Produk A memberikan keuntungan sebesar Rp 50.000 per unit serta membutuhkan waktu 2 jam untuk diproduksi, dan produk B memberikan keuntungan sebesar Rp 70.000 per unit serta membutuhkan waktu 3 jam untuk diproduksi, dan total waktu produksi yang tersedia adalah 120 jam. Berapa unit produk A dan B yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan? Jawabannya, variabel keputusan X sama dengan produk A dan Y sama dengan produk B. Fungsi objektifnya itu Z sama dengan Rp50.000 X ditambah Rp70.000 Y. Untuk kendala waktu produksi yaitu 2X atau 2 jam ditambah 3Y atau 3 jam dikurang dari 120. Langkah penyelesaian dari kendala 2X ditambah 3Y kurang dari 120. Jika Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 120 atau X sama dengan 60, yaitu 120 dibagi 2 sama dengan 60. Jika X sama dengan 0, maka 3Y sama dengan 120 atau Y sama dengan 40, yaitu 120 dibagi 3 sama dengan 40. Evaluasi fungsi objektifnya. Untuk 0,0 sama dengan Z sama dengan Rp50.000 dalam kurung 0 ditambah 70.000 dalam kurung 0 sama dengan 0. Untuk 60,0 sama dengan Z sama dengan Rp50.000 dalam kurung 60 ditambah 70.000 dalam kurung 0 sama dengan Rp3 juta. Untuk 0,40 sama dengan Z sama dengan 50.000 dalam kurung 0 ditambah 70.000 dalam kurung 40 sama dengan 2.800.000. Kesimpulannya, nilai Z maksimum diperoleh saat X sama dengan 60 dan Y sama dengan 0, yaitu Z sama dengan Rp3 juta. Untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan harus memproduksi 60 unit produk A dan 0 unit produk B dengan keuntungan memaksimalkan sebesar Rp 3 juta. Dan untuk grafiknya ini. Jadi sini Y itu 40 dan X-nya 60,0. Linear programming non-grafik. Sebuah toko kue mempunyai persediaan bahan kue terdiri dari 14 kg tepung dan 7 kg gula. Toko kue ingin membuat dua macam kue, yaitu kue bolu dan kue lapis. Untuk membuat satu kue bolu diperlukan 50 gram tepung dan 40 gram gula. Sedangkan untuk membuat satu kue lapis diperlukan 40 gram tepung dan 20 gram gula. Jika keuntungan dari penjualan satu kue bolu adalah Rp 600 dan keuntungan penjualan
dari satu kue lapis adalah 400 rupiah, tentukan pendapat minimum. Yang di atas, kita harus menentukan variabel keputusannya terlebih dahulu. X sama dengan kue bolu, Y sama dengan kue lapis. Kedua, ada fungsi objektifnya. Z adalah 600X ditambah 400Y. 600X itu adalah total penjualan satu kue bolu dan 400Y adalah satu total penjualan kue lapis. Yang ketiga adalah kendala atau constraint. 50X tambah 40Y kurang dari 14.000 dalam kurung kendala tepung. 40X ditambah 20Y kurang dari 7.000 dalam kurung kendala gula. Yang keempat ada metode grafik, yaitu 50X ditambah 40Y sama dengan 14.000. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Y sama dengan 350, X sama dengan 280. Untuk menentukan Y 350 dan X 280, kita harus membagi 14.000 dibagi 50 sama dengan 280. Dan untuk menentukan Y, 14.000 dibagi 40 sama dengan 350. Nah, terus selanjutnya 40X ditambah 20Y sama dengan 7.000. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Y sama dengan 350, X sama dengan 175. Di sini 7.000 dibagi 40 sama dengan 175. Dan 7.000 dibagi 20 sama dengan 350 untuk Y. Sekarang metode eliminasi. 50X ditambah 40Y sama dengan 14.000 dibagi 20. 40X ditambah 20Y sama dengan 7.000 dibagi 10. Sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 700. Di bawahnya 3X ditambah 2Y sama dengan 700. Di sini 2X ditambah 3Y sama dengan 700. 3X ditambah 2Y sama dengan 700. Di sini dikali 3 dan dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini 700 dikali 3 sama dengan 2100. Di bawahnya 700 dikali 2 sama dengan 1400. Dikurang 2100 dikurang 1400 sama dengan 700. 700 dibagi 5 sama dengan 140. Tadi untuk Y. Sekarang waktunya kita ke X. 2X ditambah 3 dalam kurung 120 dari Y sama dengan 700. 2X sama dengan 700 dikurang 360. Jadi 360 ini 120 dikali 3 ya. 2X sama dengan 340. Jadi 700 dikurang 360 sama dengan 340. X sama dengan 170. 340 ini dibagi 2, jadi totalnya 170. Selanjutnya untuk menentukan pendapat minimumnya. Z dalam kurung 0,350 sama dengan 600 dalam kurung 0 ditambah 400 dalam kurung 350 sama dengan 140.000. Jadi 400 dikali 350 sama dengan 140 ya. Kedua ada 280,0 sama dengan 600 dalam kurung 280 ditambah 400 dalam kurung 0. Jadi 280 dikali 600 sama dengan 168.000. Yang ketiga 0,350 sama dengan 600 dalam kurung 0 ditambah 400 dalam kurung 350 sama dengan 140. Jadi 350 dikali 400 sama dengan 140. Yang keempat 175,0 dalam kurung sama dengan 600 dalam kurung 175
tambah 400 dalam kurung 0 sama dengan 105. Jadi 600 dikali 175 totalnya 105. Yang keempat, Z dalam kurung 170,140 sama dengan 600 dalam kurung 170 ditambah 400 dalam kurung 140 sama dengan 102 ditambah 56 sama dengan 158. Cara tahu kita agar dapatnya 102 dan 56, jadi 600 dikali 170 sama dengan 102. Untuk yang 56, 400 dikali 140 sama dengan 56. Hasilnya 158. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.